buku metodologi penelitian, ya. Kalau proposal penyuluhan 80-70% pakai AI gitu, ngaruh ke cek turnitinnya jadi gede ya. Kamu baru masuk ya live saya. Entar malam gue ajarin cara untuk pakai AI 100%, tapi turnitinnya di bawah 15%. Nih. Ya, ini nih. Ini 3%, pernah kita sampai 0%. Gue ajarin strateginya pakai AI ya. Ntar gue ajarin pakai AI. Gue ajarin cara pakai AI, gue ajarin cara ngelatih AI kalian bisa parafrase, begitu-begitulah. Ntar malam biasanya. Kalau siang-siang gini tuh kita masuk dengan yang ringan-ringan dulu ya. Yang berat-beratnya malam biar enak gitu. Asoy. Gitu ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan untuk mencari artikel jurnal di Scopus. Nah, ini tadi ada yang bertanya bagaimana cara mencari penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu itu kita mencari jam berapa malamnya? Saya live entar malam tuh pukul berapa ya? Pukul 6. Pukul 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 18.00 WIB. Atau, karena posisi sekarang tuh saya lagi di Indonesia bagian timur. Jadi, kalau udah pukul 6 di WIB, berarti saya tuh Indonesia bagian timur tuh saya udah jam 8 gitu. Paling lambat jam 9 lah, jam 9 WIT. WIT Indonesia Timur. Berarti kalau misalnya jam 9, berarti WIB-nya jam 7, WITA-nya jam 8. Ntar malam, ya. Nah, terus kemudian teman-teman, bagaimana cara kita mencari Sinta, artikel Sinta. Nah, ini banyak yang menanyakan bagaimana cara mencari penelitian terdahulu. Oke. Kalau misalnya ada di sini pilihannya jurnal nih, di sini jurnal, maka masukin sesuai dengan judul, masukin sesuai dengan jurusan kalian. Kalau di sini artikel GS, kebalik ya. Bentar. Nah, ini kalau misalnya artikel GS, maka masukin sesuai dengan jurusan kalian. Tapi kalau misalnya dia di situ tulisnya, nah ini nih. Salah, kebalik saya. Sudah lama juga ya. Ulang ya. Kalau misalnya di sini jurnal, ini masukin sesuai dengan judul jurusan kalian. Kalau misalnya di sini jurnal ya. Lalu di sini tinggal kalian filter. Lalu di sini mau pakai Sinta berapa? Misalnya Sinta 3, oke? Terus kemudian di sini, kalau tadi jurusannya itu adalah akuntansi, maka dia arahnya kemana? Ke ekonomi kan, arahnya ke sini. Ini subjek areanya. Nah, di sini nih, subjek areanya. Lalu tinggal disesuaikan aja nih, ya, sesuaikan aja. Lalu tinggal di filter. Nah, habis ini dia akan berikan semua artikelnya Sinta 3. Nah, ini pertama cari sesuai dengan jurusan kalian, ya. Terus kemudian kalau mau cari berdasarkan topik yang kalian angkat, misalnya mau cari topik yang kalian angkat nih, maka cari di sini nih artikel GS. Nah, di sini tinggal kita pakai demonstrasi DPR. Nah, itu cari berdasarkan berdasarkan fenomena atau topik. Nah, ini nih, mau cari penelitian terdahulu, maka di sini caranya. Caranya tuh seperti ini, ya. Ini sudah bereputasi kalau kita ke arah ke Sinta, ya. Nah, adapun kita mau mencari artikel jurnal yang sudah terindeks Scopus, ya, ada berbagai macam cara. Misalnya kita mau cari ke Google Scholar. Nah, ini gue mau ajarin kalian cara membuat Google Scholar kalian atau Google Cendekia kalian, dia langsung bisa ngecek Scopus kuartil berapa. Ya, ini gue ajarin. Misalnya gue pakai topiknya brand awareness misalnya. Tinggal kita angkat. Nanti di sini tuh kalau misalnya kalian sudah bisa setting kayak punya gue, nih munculnya itu kayak gini. Q1 nilainya A. Terus kemudian Q1 nilai ini. Nih kayak gini. Apakah Google Scholar kalian atau Google Cendekia kalian sudah kalian ngelatih dia seperti ini? Bukan ngelatih sih. Sudah kalian settingnya seperti ini belum? Udah setting apa belum? Seperti punya saya nih. Bang, saya disuruh mencari variabel independen dulu, Bang. Sama buat konsep kerangka berpikir. Wah. Untuk variabel dependen maupun independen ataupun variabel mediasi maupun variabel moderasi itu tidak semuanya bisa dijadikan variabel moderasi maupun independen gitu, ya. Untuk mencari variabel independen, tipsnya dari saya, kamu wajib mencari dari penelitian terdahulu. Tipsnya dari saya. Iya, kalau full GPT bisa tembus jurnal Sinta 3 enggak, Kak? Bisa dengan catatan bukan full GPT. Nggak mungkin 100% GPT bisa tembus Sinta 3. Nggak mungkin.
AI itu hanya sebagai alat bantu, tools support saja. Kalau untuk menggantikan akal pikiran kamu, untuk menggantikan perannya manusia, itu nggak bisa tembus cinta. Itu nggak bisa tembus cinta. Jadi dia hanya sebagai alat bantu aja, ya. Kamu nanya kalau udah ketemu fenomena Y. Oke, terus untuk cari variabel X-nya gimana ya? Untuk variabel X-nya kamu cari di penelitian terdahulu. Kamu cari penelitian terdahulu untuk variabel X-nya. Karena misalnya kalau kamu eksperimen berarti bagaimana X itu bisa mempengaruhi Y itu dipengaruhi oleh X. Oke teman-teman, sekarang gue mau ajarin cara untuk menyeting Google Scholar biar bisa jadi seperti ini. Yang belum follow dulu, ntar malam gue akan ajarin cara menulis judul sampai dengan bab 3 proposal, dan juga kita spill tipis-tipis tentang bab 4 ya. Spill tipis-tipis aja. Mana yang mau diajarin cara untuk menyeting Google Scholar-nya seperti ini? Mana. Absen dulu. Ketik 1, teman-teman. Ngereket variabelnya bingung bang. Bisa bantu AI kah? Bisa. Bisa banget itu. Bisa. Gas pak. Oke, kita gas ya. Pertama-tama teman-teman, kalian masuk ke Google. Ya, kalian masuk ke Google dulu. Kalian download yang namanya ini nih. Dia extension. Rapid. Nih, kalau misalnya depan laptop langsung download aja ya. Ini namanya nih. Download ini nih. Kalian download ini nih. Nih, ini namanya Rapid Journal Quality Check. Download ini teman-teman. Kalian download ini. Nah, setelah kalian download ini, kalian di sini tuh ada tulis nih. Kalau misalnya ini kan gua udah ada nih. Kalau udah ada ya dia bilang hapus dari Chrome. Tapi misalnya kalian belum ada, di sini tuh dia bilang tambahkan ke Chrome. Tambahkan ke Chrome. Nanti setelah itu teman-teman nanti dia sudah masuk ke sini nih di extensionnya. Nah, ini gue ajarin ini cara untuk settingannya nih. Nanti tinggal di setting aja, dikasih checklist yang ini nih. Ya, dikasih checklist ini nih. Nah, nanti setelah itu kalau kalian buka Google Scholar atau Google Cendekia, nanti munculnya tuh seperti ini. Nanti ada timbul pertanyaan, kalau muncul NA itu maksudnya apa? Kalau NA itu not available gitu. Ya, dia nggak ke-detect. Bisa jadi pertama dia buku, yang kedua bisa jadi itu dia jurnal Sinta. Ya, itu maksudnya. Nah, nanti dia munculnya seperti ini, guys. Munculnya seperti ini. Oke? Udah selesai ya? Oke. Nah, abis itu janji gue apa lagi ya? Setelah itu kita mau apa lagi nih? Oh iya. Judul yang tadi. Nah, ini teman-teman screenshot dulu nih. Screenshot ini prompt yang paling terbaru. Ini prompt yang paling terbaru nih. Tolong di